Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semuanya. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga semua dalam keadaan sehat ya. Nah, kita hari ini akan belajar lagi, masuk ke masih bab 1 ya, tentang gerak benda dan makhluk hidup di lingkungan sekitar. Ini untuk materi kelas 8. Tujuan pembelajaran hari ini adalah peserta didik dapat memahami atau menjelaskan pengertian tentang gerak dan gaya. Kemudian peserta didik dapat menjelaskan perbedaan antara jarak dan perpindahan, dan peserta didik dapat menjelaskan antara GLB dan GLBB. Langsung saja masuk ke dalam materi. Perbedaan gaya dan gerak. Gaya adalah suatu dorongan atau tarikan yang dapat menyebabkan benda bergerak. Kalau gerak adalah perpindahan posisi benda dari tempat asalnya karena adanya suatu gaya. Ya, jadi di sini contohnya ada orang yang sedang melakukan gaya, yaitu melakukan dorongan atau tarikan terhadap benda ini. Nah, ini ada gerak relatif. Contohnya adalah kedudukan bus berubah terhadap benda-benda yang berada di luar bus ya. Jadi bus dikatakan bergerak terhadap benda-benda yang dilewatinya, yang ada di luar bus. Tapi kalau orangnya ada di dalam, maka bus dikatakan diam. Jadi ini relatif, namanya relatif, tergantung posisi orang yang melihat benda itu. Yang kedua, ada kedudukan benda yang di dalam bus adalah tetap. Yang ketiga adalah pasukan yang sedang berbaris bergerak terhadap benda di jalan, tetapi dikatakan diam terhadap teman-temannya. Ya, karena dia tidak berpindah posisi terhadap teman-temannya, tetapi dia berpindah posisi terhadap gedung-gedung yang dilewatinya. Perbedaan jarak dan perpindahan. Jarak dan perpindahan mempunyai definisi yang berbeda. Jarak adalah panjang lintasan yang ditempuh tanpa memperhatikan arah. Kalau perpindahan adalah panjang lintasan yang ditempuh benda beserta dengan arah geraknya. Perpindahan ini dirumuskan dengan posisi akhir dikurangi posisi mula-mula. Untuk lebih memahami perbedaan antara jarak dan perpindahan, ada contohnya ya. Contohnya adalah seseorang berjalan ke kanan sejauh 200 meter, kemudian berbalik arah sejauh 100 meter. Tentukan jarak dan perpindahannya. Kalau jarak, itu semuanya dihitung. Dari posisi awal, kemudian dia bergerak kemana saja, itu semuanya dihitung. Misalkan tadi dari posisi A, ya. Kemudian dia bergerak ke arah posisi B. Ini jaraknya adalah 200 meter. Kemudian dari titik B, balik lagi, muter lagi ke sini, ke titik ini ya, ke titik 100 meter, yaitu di titik C ini, setengahnya A sampai B, 100 meter. Jadi semuanya dihitung. A ke B tadi 200 meter, B ke titik C, ke titik tengah ini 100 meter, sehingga jarak yang ditempuh adalah 200 meter ditambah 100 meter, yaitu 300 meter. Kalau perpindahan tadi adalah posisi akhir dikurangi posisi mula-mula. Posisi akhir dikurangi dengan posisi mula-mula. Dari ini ya, dari posisi akhirnya tadi adalah posisi awalnya mula-mula adalah A. Posisi akhirnya dia berhenti di titik C. Ya, jadi hanya dikurangi dari titik awal dan titik akhir, selisihnya saja, jangan dihitung seluruhnya. Kalau dihitung seluruhnya itu namanya jarak. Kalau dihitung posisi awal dan posisi akhirnya saja itu namanya perpindahan. Jadi jarak A sampai C adalah 100 meter ya, perpindahan dari AB dikurangi dengan BC 100 meter.
Kalau misalkan ada lagi contoh, dari titik A kembali lagi ke titik A. Dari titik A bergerak 200 meter ke titik B, kembali lagi ke titik A. Maka jaraknya bagaimana? Ya dihitung semuanya. A ke B tadi 200 meter, B ke A kembali lagi 200 meter, sehingga jaraknya adalah 400 meter. Tapi kalau perpindahannya, posisi awalnya di A, posisi akhirnya juga di A, maka perpindahannya, ada perpindahannya apa tidak? Tidak ya. Jadi jawabannya adalah 0, karena kembali lagi ke titik A, posisi awal dikurangi posisi akhir, posisi awalnya di A, posisi akhirnya juga di A, jadi perpindahannya 0. Itu contoh lain ya. Contoh lagi, seseorang berlari mengelilingi lapangan berbentuk setengah lingkaran, diameternya 140 meter. Tentukan jarak dan perpindahannya. Jarak itu tadi dihitung seluruhnya yang ditempuh. Tadi bentuknya adalah setengah lingkaran, diameternya 140 meter. Ini namanya diameter ya, karena bentuknya setengah lingkaran, ini digambarkan setengah lingkaran jaraknya. Bagaimana cara menghitung jarak ini? Karena ini bukan garis lurus, garis setengah lingkaran, maka kita menggunakan keliling setengah lingkaran. Jarak adalah setengah kali keliling lingkaran. Keliling lingkaran itu adalah rumusnya pi dikali diameter. Jadi sama dengan setengah kali 22/7 dikali diameternya adalah 140 meter. Ditemukan jawabannya 220 meter. Kemudian perpindahan ya. Perpindahannya, tadi posisi awalnya di A, dia keliling setengah lingkaran, posisi akhirnya di B, maka perpindahannya posisi akhir dikurangi posisi awal, yaitu diameternya ini langsung saja ketemu 140 meter. Jadi tidak dihitung seluruhnya, tapi hanya dihitung posisi akhir dikurangi posisi awal. Contoh lain, seseorang berlari ke arah timur sejauh 400 meter. Kemudian belok ke arah utara sejauh 300 meter. Tentukan jarak dan perpindahannya. Dari posisi P ke posisi Q ya. Ini posisi ke timur dari titik awal ke arah timur sejauh 400 meter. Belok lagi ke arah utara ke titik R ini sejauh 300 meter, sehingga jaraknya 400 meter ditambah dengan 300 meter, ketemunya adalah 700 meter. Sedangkan kalau perpindahan tadi adalah posisi akhir dikurangi posisi awal, P ke R. Nah, kalau ditarik garis lurus langsung, ini garisnya adalah miring. Jadi ini berbentuk segitiga menggunakan rumus Pitagoras ya. Untuk perpindahannya menggunakan rumus Pitagoras karena garis miring segitiga. Mencari garis miring ini. Rumus Pitagoras adalah sisi yang ini pangkat 2 ditambah sisi ini ya, QR di pangkat 2 juga, kemudian di akar. Jadi ketemunya adalah 400 pangkat 2 adalah 1600 ditambah 300 pangkat 2 adalah 900 sama dengan akar 2500, sama dengan garis PR ini adalah 500 meter, sehingga ditemukan perpindahannya adalah 500 meter. Coba kalau misalkan seseorang berlari dari titik P ke Q 400 meter, ke R ke arah utara ya, ini ya tetap 300 meter, kembali lagi ke titik P sejauh 200 meter misalkan, 500 meter tadi ya, 500 meter, maka perpindahannya adalah P ke titik P lagi, maka perpindahannya adalah 0, tidak ada. Ya, itu untuk jarak dan perpindahan. Sekian untuk pembelajaran tentang jarak dan perpindahan. Mohon maaf untuk segala kesalahan dan kekurangannya. Terima kasih untuk perhatiannya. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.